Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anas Setiawan. Saya mahasiswa UNAS Fakultas FTKI jurusan Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal UAS untuk mata kuliah metodologi penelitian, yang dimana pada soal UAS kali ini itu mempresentasikan penelitian yang telah dibuat. Nah, untuk judul penelitian yang saya buat ini adalah sistem manajemen inventory untuk UMKM. Kita masuk ke latar belakangnya, yaitu sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, yang artinya itu sektor perekonomian, terutama di pedagang eceran ini sering menghadapi tantangan dan perencanaan, pengendalian serta persediaan mereka tuh kayak kurang gitu, mesti kurang dari segala macam, kayak misalkan penyeratannya masih manual, terus modal mereka juga masih kurang untuk misalkan membeli sistem-sistem yang otomatis. Sebenarnya teknologi zaman sekarang seperti misalkan kayak point of sale atau inventory, kasir yang berbasis web itu sudah banyak dan umum. Tapi dari sisi mereka, UMKM ini sering mendapat kendala, terutama di bagian fitur dan juga budget mereka untuk membayar sistem inventory atau sistem yang lain yang mendukung mereka. Nah, pada penelitian saya ini, saya membuat sebuah sistem inventory berbasis web, yang dimana tujuannya itu untuk mempermudah mereka dalam memanage kebutuhan mereka. Jadi kayak fitur points of sale atau manajemen stok segala macam itu ada dalam sistem yang akan saya buat. Cuman bedanya dari sistem-sistem yang lain itu, yang saya buat ini dia lebih simpel, serta untuk budget serta modal yang mereka butuhkan untuk membeli sistem yang saya buat ini harusnya lebih terjangkau, dan lebih murah lah daripada sistem yang lain. Nah, sistem ini itu akan mengedepankan keterjangkauan dan kemudahan lah untuk penggunanya, karena ini kan emang dikhususkan untuk UMKM. Seperti contohnya yang saya utamakan di sini, itu ada fitur yang namanya itu point of sale. Nah, point of sale ini itu gunanya untuk apa? Gunanya itu untuk mencatat transaksi-transaksi yang dilakukan dimanapun mereka bertransaksi. Misalkan kayak UMKM sekarang kan banyak tuh yang menggunakan Shopee, Tokopedia atau Lazada. Nah, itu mereka itu bisa mencatat semua transaksi tersebut dalam satu sistem, dan cara nyatetnya pun nggak terlalu sulit juga, gampang aja, tinggal masukin data produk, data customer, data transaksinya, segala macam, dan itu disajikan dalam user interface yang lebih gampang lah untuk dipahami oleh orang awam gitu. Dengan solusi ini diharapkan para UMKM ini dapat meningkatkan efisiensi dan manajemen inventaris mereka, mengurangi biaya, dapat memberikan wawasan yang lebih baik lah terkait dengan kinerja inventaris, serta memungkinkan pemilik UMKM untuk mengambil keputusan yang lebih terinformasi. Nah, selain itu dalam sistem ini juga terdapat laporannya, dan ini sangat penting terutama untuk mereka, karena laporan ini mempengaruhi keputusan-keputusan mereka ke depannya untuk menjual produknya. Misalkan menjual produk, yang melihat produk yang paling terlaris atau produk yang yang sering dibeli dengan barang tertentu gitu. Misalkan beli produk A, ternyata di produk A tuh juga sambil beli produk B gitu, lebih di situ. Nah, dalam mengimplementasikan hal tersebut, saya menggunakan algoritma a priori untuk mencari kemungkinan-kemungkinan produk yang dibeli pada saat bersamaan.
Untuk identifikasi masalahnya, yang pertama yaitu pasti keterbatasan aksesibilitas teknologi pada UMKM. Dan rata-rata pasti UMKM ini tuh awam ya, terutama untuk teknologi. Mereka tuh lumayan tertinggal, dan ini menyebabkan mereka kesulitan untuk memantau dan mengelola stok produk mereka. Nah, yang kedua itu kompleksitas sistem inventory yang tersedia pada umumnya di yang sekarang itu ya. Sistem inventory ini cenderung sangat kompleks dan memerlukan kurva belajar yang lebih tinggi lah, sehingga membuat UMKM ini sulit untuk mengadopsi dan memanfaatkan sistemnya dengan maksimal. Terus yang ketiga, kayak misalkan pencatatan transaksi secara manual. Nah ini beberapa UMKM lebih memilih mencatat transaksi ini secara manual karena solusi inventaris yang tidak menyediakan opsi pencatatan manual dapat menjadi kendala bagi mereka. Terus yang terakhir ini ada biaya overhead tinggi, yang dimana akibat manajemen inventaris yang tidak efisien, kesulitan dalam memantau stok secara tepat, dan mengakibatkan biaya overhead yang tinggi akibat stok yang tidak terpakai atau stok yang hilang. Nah, untuk tujuan dari penelitian ini, yang pertama itu mengembangkan sistem inventaris yang berbasis web, yang pasti mudah dipahami dan mudah digunakan. Terus yang kedua tujuannya adalah mengintegrasi fungsi dari point of sale untuk melakukan pencatatan transaksi secara manual. Yang ketiga, meminimalkan kompleksitas sistem untuk memudahkan pengguna. Yang keempat ada mengoptimalkan pengelolaan stok dan pesanan dengan efisien. Yang terakhir, menyediakan laporan yang relevan untuk mendukung pengambilan keputusan kedepannya ya bagi UMKM. Nah, selanjutnya untuk batasan masalah dari penelitian ini itu uh, karena terfokus pada UMKM dan tidak mempertimbangkan skala bisnis yang lebih besar, jadi benar-benar fokus ke UMKM, fiturnya sangat dibatasi ya supaya bisa digunakan oleh UMKM. Nah, selanjutnya ada lingkup fungsionalitas. Nah, penelitian ini akan membatasi fungsionalitas pada manajemen inventaris dan mencatat penjualan. Fitur lain seperti akuntansi dan manajemen keuangan itu tidak jadi di fokus utama pada sistem inventaris ini. Terus selanjutnya ada keterbatasan akses internet. Nah, yang dimana ini berbasis web ya, tentu saja membutuhkan akses internet yang stabil. Oleh karena itu, penelitian ini akan diimplementasikan di lingkungan yang dimana akses internet itu dapat diandalkan. Selanjutnya ada keamanan data. Meskipun keamanan data itu penting, tapi batasan ini tidak akan menangani aspek keamanan secara mendalam, karena untuk keamanan sendiri itu membutuhkan kos yang lumayan besar ya. Nah, karena apa namanya, sistem ini buat untuk UMKM yang dimana emang fokusnya pada uh, apa namanya, budget yang lebih kecil serta user interface yang lebih mudah dipahami, maka sistem keamanan ini masih menjadi batasan masalah pada penelitian kali ini. Nah, selanjutnya masuk ke dasar teori. Kita masuk kepada pengertian sistem. Sistem ini bekerja secara kolaboratif dan terintegrasi menjadi satu kesatuan untuk mencapai tujuan atau sasaran dari sistem secara efektif. Serta sistem ini adalah suatu kumpulan atau himpunan dari elemen-elemen yang berinteraksi satu sama lain dan membentuk suatu kesatuan atau entitas. Masuk ke pengertian sistem inventaris ini sendiri ada suatu struktur dan serangkaian proses
yang dirancang untuk mengelola serta mengawasi dan juga untuk mengontrol persediaan atau stok barang bahan tertentu yang dimiliki atau dioperasikan oleh suatu organisasi. Masuk ke penelitian website atau kita kenal dengan istilah situs web atau portal merupakan kumpulan halaman web yang saling terhubung atau sementara di setiap halaman disebut juga sebagai uh, web page. Nah, dengan kata lain, website adalah sebuah situs yang dapat diakses dan dilihat oleh pengguna internet dari seluruh dunia. Nah, selanjutnya masuk ke pengertian UMKM sendiri. Nah, ini menurut Kuartono pada buku pengarang buku yang berjudul Kiat Sukses Memburu Modal UMKM. UMKM ini merupakan kegiatan ekonomi rakyat dengan aset bersih tidak lebih dari 200 juta. Selain itu dapat juga dijelaskan sebagai aktivitas ekonomi yang dijalankan oleh warga Indonesia dengan omset tahunan kurang dari 1 miliar. Masuk ke pengertian database. Database ini sendiri adalah kumpulan sebagai berbagai file atau tabel yang saling terhubung atau berhubungan. Struktur basis data ini dikelola oleh sebuah sistem yang disebut sebagai DBMS. Masuk ke selanjutnya, untuk metode penelitian ini menggunakan metode agile. Nah, metode agile ini atau agile ini adalah metode cepat untuk mengembangkan perangkat lunak yang beradaptasi dengan cepat terhadap kebutuhan berubah gagasan atau pengembangan dan kerjasama aplikasi. Nah, untuk tool yang digunakan yang pertama itu ada UML ya. UML ini ada beberapa, misalkan kayak use case, activity, sama class diagram. Nah, yang dipakai penelitian ini itu menggunakan 3 diagram tersebut. Untuk use case ini itu menggambarkan interaksi antara sistem dengan aktor atau pengguna eksternal. Untuk activity diagram sendiri menunjukkan aliran kerja atau urutan aktivitas yang terjadi dalam sistem atau proses. Dan terakhir untuk kelas diagram adalah menampilkan struktur kelas dan hubungan antara kelas dalam sistem berorientasi objek. Untuk database sendiri saya menggunakan MySQL. Nah, MySQL ini merupakan sistem manajemen basis data relasional atau RDBMS yang tersedia secara gratis di bawah lisensi GPL. Untuk developmentnya di lokal saya menggunakan XAMPP, yang dimana XAMPP ini menjelaskan suatu paket instalasi yang menyediakan di dalamnya itu ada Apache, ada PHP dan juga MySQL, jadi lengkap gitu, dan bisa kita pakai di lokal komputer kita. Selanjutnya untuk bahasa pemrograman yang saya pakai di sini ada PHP ya tentunya. Dan untuk frameworknya saya menggunakan framework Laravel. Nah, kenapa saya pakai framework Laravel? Framework Laravel ini dimana penemunya ini pernah bicara, intinya framework Laravel diciptakan itu untuk mempermudah sebuah pemrograman, ibaratnya untuk memudahkan mengembangkan aplikasi web dengan menggunakan pola yang dimana itu polanya namanya konsep MVC ya. Nah, uniknya konsep MVC yang dimiliki pada Laravel ini sedikit berbeda pada struktur umum, yang dimana Laravel terdapat konsep routing yang bertugas sebagai perantara antara permintaan atau request dari pengguna dan controller, yang artinya controller ini tidak langsung menerima permintaan tersebut. Itu. Selanjutnya untuk framework yang saya gunakan selanjutnya ada framework Bootstrap. Bootstrap ini tuh sebuah framework yang digunakan untuk kinerja CSS, yang dimana memang mempermudah dalam pengembangan situs web, terutama untuk CSS-nya, karena di sana banyak kelas-kelas yang bisa kita gunakan secara langsung tanpa kita harus menulis script CSS secara manual. Oke, masuk ke bagian
metode penelitian di sini yang pertama itu untuk pengumpulan data ada dua tahap. Yang pertama ada wawancara, terus selanjutnya ada studi literatur. Untuk metode pengembangan programnya tadi sudah saya bicarakan ya, saya menggunakan metode agile yang dimana model yang digunakan ini adalah model spiral. Model ini menggabungkan elemen dari model literatif dan model waterfall yang dimana melibatkan siklus pengembangan yang menyangkut perencanaan, analisis pengembangan, dan pengujian, dan setiap siklus ini membentuk lilitan spiral yang mewakili literasi berikutnya. Nah, selanjutnya yang saya pakai itu metodenya metode Scrum ya. Yang dengan Scrum ini berlangsung secara berulang di mana tim pengembangan akan menentukan rangkaian item backlog atau produk selanjutnya yang dapat diimplementasikan dalam beberapa literasi sprint. Visi dari pemilik produk akan terwujud dan solusinya akan siap untuk dilepaskan ke dalam lingkungan produksi secara rinci. Nah, untuk penjelasannya dari step-stepnya, yang pertama itu ada produk backlog. Produk backlog tersendiri ini adalah sebuah daftar yang tersusun secara struktur yang memuat semua elemen yang diperlukan dalam sistem atau produk. Selanjutnya itu ada sprint. Nah, sprint ini adalah periode waktu yang digunakan dengan durasi maksimal 1 bulan atau kurang. Durasi sprint ini tidak berubah selama pengembangan produk. Selanjutnya ada daily scrum ya, atau pertemuan harian yang dimana anggota tim ini mendiskusikan perkembangan proyek seperti yang jabarkan sama si Mayer ini. Sebagian besar metode agile menganjurkan kontak tatap muka secara sering, namun Scrum memberikan upaya ekstra dalam hal ini, menunjukkan pengorganisasian pertemuan ini di setiap pagi dan dipantau dengan grafik. Lalu untuk proses yang terakhir itu ada ulasan atau sprint review. Dan dalam sprint review ini dilakukan untuk memeriksa dan melakukan perubahan pada produk yang sedang dalam proses pengembangan. Percakapan atau di antara tim Scrum, pemangku kepentingan serta pelanggan sangat penting untuk kegiatan ini. Untuk kerangka penelitiannya sendiri ada beberapa proses ya. Yang pertama itu ada identifikasi masalah, terus selanjutnya ada pengumpulan data, terus masuk ke tahap berikutnya itu ada pengembangan sistem, masuk ke tahap selanjutnya ada pengujian dan sistem validasi, serta yang terakhir itu ada simpulan dan saran. Untuk diagram penelitian sendiri saya menggunakan 3 diagram ya. Yang pertama itu ada use case diagram, yang kedua ada activity diagram, yang ketiga ada kelas diagram. Oke, kita masuk ke tahap berikutnya itu hasil dan diskusi. Nah, dalam hasil dan diskusi ini yang pertama saya membuat halaman-halamannya terlebih dahulu, user interface-nya, kayak misalkan halaman login, halaman produk, halaman point of sale, transaksi, serta halaman laporan. Kemudian selanjutnya saya juga melakukan perhitungan algoritma a priori secara manual, di mana bertujuan untuk menganalisa data transaksi serta data produk untuk kepentingan laporan untuk UMKM-nya. Nah, mungkin itu sih penelitian dari yang saya buat. Untuk gambaran besarnya seperti itu, semoga bisa dipahami untuk teman-teman semua ya. Ini itu kurang lebihnya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.